kelas SIB 2024 dengan NIM 240512140338. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farizi dengan 3 digit yang terakhir 042. Saya dari kelas SI 2024B. Perkenalkan, nama saya Devana Fikrimansyah, nomor induk mahasiswa 2405 1214044 dari kelas SIB 2024. Nama saya Ciefudina Joharyanto dengan NIM 2405121453 dari kelas 2024B. Perkenalkan, nama saya Fania Setiorini Purba dengan NIM 2405121404 dari kelas Sistem Informasi Angkatan 2024B. Jaringan komputer merupakan perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat berbagi data dan juga sumber daya antara satu dengan lainnya. Contohnya seperti PC, perangkat mobile, printer, dan juga lain-lainnya yang dapat dihubungkan dengan perangkat-perangkat jaringan seperti router atau switch. Untuk menghubungkan perangkat-perangkat tersebut, kita memerlukan median penghubung. Dalam jaringan komputer terdapat dua macam median penghubung jaringan. Yang pertama, media jaringan menggunakan kabel atau wire network, yang dimana pada media ini menggunakan kabel untuk menghubungkan perangkat satu dengan perangkat yang lainnya. Contoh kabelnya yaitu kabel UTC atau kabel fiber optik. Tetapi pada media ini memiliki keterbatasan jangkauan dan juga kurang efisien karena sangat memakan tempat untuk jaringan kabel. Yang kedua, media jaringan tanpa kabel atau wireless network. Pada media ini, komputer terhubung satu sama lain dengan menggunakan sinyal radio. Kelebihan dari media ini mudah diakses dimanapun dan juga kapanpun kita berada. Tetapi kekurangannya dalam hal transfer data kemampuannya lebih kecil dibandingkan jaringan kabel. Komputer berkomunikasi dengan perangkat komputer lainnya memiliki beberapa aturan atau rules. Aturan tersebut juga disebut dengan protokol. Agar komunikasi antara perangkat komputer itu berjalan reliable, maka dibutuhkan beberapa protokol. Yang pertama adalah bit control, yang digunakan ketika ada bit tertentu yang berubah dalam pengiriman data. Yang kedua adalah retransmission, yang digunakan ketika ada satu segmen atau paket data yang hilang selama pengiriman data. Yang ketiga itu ada routing, yang digunakan untuk merutekan data antar jaringan. Dan yang keempat itu ada switching, yang digunakan untuk meneruskan data dari satu komputer ke komputer lainnya dalam satu jaringan yang sama. Jaringan memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah Local Area Network atau LAN, yang dimana jaringan ini mencakup dalam area terbatas, contohnya seperti rumah atau kantor. Yang kedua adalah Wide Area Network atau WAN, yang dimana jaringan ini mencakup daerah geografis yang lebih luas dan dapat menghubungkan beberapa LAN dan WAN. Yang ketiga adalah Personal Area Network, yaitu jaringan dari perangkat pribadi dalam jarak yang dekat, contohnya seperti Bluetooth. Dan yang terakhir adalah Body Area Network atau BAN, yaitu jaringan yang menghubungkan perangkat yang di dekat tubuh manusia untuk memantau aktivitas atau kesehatan manusia. Local Area Network atau LAN merupakan satu jaringan perangkat komputer yang memiliki keterbatasan dalam hal wilayah. Jadi, jaringan LAN ini hanya dapat beroperasi pada wilayah-wilayah kecil saja. Contohnya ada kampus, kantor, dan juga sekolah. Nah, LAN ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama itu beroperasi pada wilayah kecil, kemudian kecepatan perpindahan data yang tinggi. Yang ketiga, tidak memerlukan jalur telekomunikasi ataupun akses internet dalam menyambungkan perangkat. Nah, salah satu contoh dari LAN ini adalah Wi-Fi. LAN memiliki beberapa perangkat. Yang pertama itu ada router, yang kedua itu ada switch, yang ketiga itu hook, yang keempat itu ada bridge, yang kelima itu repeater, dan yang keenam itu ada network interface card atau NIC, dan yang ketujuh itu kabel UTP, yakni kabel unshielded twist pair.
LAN memiliki fungsi utama untuk menghubungkan beberapa komputer dalam satu jaringan sehingga mempermudah dan mempercepat proses pekerjaan. Kedua, ada Wide Area Network atau WAN merupakan jaringan komputer dengan cakupan wilayah yang lebih luas, bahkan sampai lintas benua. Salah satu contohnya WAN itu ada email dan internet. Nah, WAN ini dapat terbentuk dari beberapa LAN yang saling terhubung satu sama lain. WAN sendiri memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, rentang jangkauan yang luas. Kemudian yang kedua, dapat mengakses bandwidth dalam jarak jauh. Sama halnya dengan LAN, WAN itu juga memiliki beberapa perangkat di dalamnya. Yang pertama ada router, kemudian modem, switch, kabel, firewall, wireless access point atau WAP, server, dan juga komputer. WAN memiliki beberapa manfaat. Yang pertama itu dalam konektivitas global. WAN memampukan perusahaan pusat untuk saling terhubung dengan kantor cabang. Yang kedua, itu akses terpusat ke data dan aplikasi. Perusahaan ini dapat mengakses data dan aplikasi secara terpusat dari berbagai lokasi yang tadi. Dan yang ketiga, itu keamanan yang ditingkatkan, membantu melindungi data sensitif dari ancaman cyber. Internet ini menjadi salah satu contoh nyata dari perkembangan dan kemajuan teknologi. Apalagi saat ini kita telah memasuki era digitalisasi. Internet sendiri merupakan jaringan global yang memungkinkan penggunanya untuk mengakses informasi secara terbuka, di mana internet itu memiliki beberapa manfaat. Yang pertama itu ada kemudahan akses informasi, lalu efisiensi waktu dan biaya, meningkatkan produktivitas, lalu mengembangkan kreativitas dan juga keterampilan, dan yang terakhir adalah membangun relasi sosial. Internet ini juga memunculkan dampak negatifnya loh. Yang pertama ada kecanduan teknologi. Yang kedua ada penyebaran hoax atau berita-berita palsu. Yang ketiga adalah gangguan keamanan data di mana memunculkan risiko terjadinya peretasan dan pencurian data. Terakhir, internet sendiri ini memiliki protokol-protokol yang digunakan oleh satu komputer untuk berkomunikasi dengan komputer lainnya. Protokol seperti apa? Itu ada User Datagram Protocol atau UDP, kemudian Transmission Control Protocol atau TCP, dan yang ketiga adalah Internet Protocol atau IP. Selanjutnya ada Protocol Layer. Nah, protocol layer atau lapisan protokol merupakan lapisan-lapisan yang mengatur perpindahan data dalam jaringan komputer. Nah, pada protokol layer ini terbagi menjadi dua model, yaitu model TCP/IP dan juga model OSI. Yang pertama, model TCP/IP. Nah, model ini mengatur cara komputer untuk berkomunikasi dengan jaringan, baik itu jaringan lokal seperti LAN maupun jaringan global seperti WAN. IP ini memiliki beberapa lapisan. Yang pertama itu application layer, yang kedua itu transport layer, yang ketiga itu internet layer, dan yang keempat itu network access layer. Nah, yang kedua itu ada model OSI atau Open System Interconnection, di mana model ini merupakan kerja konseptual yang membagi fungsi komunikasi menjadi 7 lapisan. Model OSI ini sendiri dirancang untuk memungkinkan hardware dan juga software sebagai kedua perangkat sistem untuk berkomunikasi melalui protokol. Lapisan OSI ini ada 7. Yang pertama ada application layer, kemudian presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan juga physical layer. Application layer. Protokol-protokol pada application layer berhubungan dengan aplikasi pengguna. Misalnya yaitu Hypertext Transfer Protocol. Untuk aplikasi yang berhubungan dengan World Wide Web, misalnya web service, hypertext, dokumen, dan viewing. Yang kedua, Simple Mail Transfer Protocol untuk mengirim email. Ketiga, Dynamic Host Configuration Protocol, yaitu untuk memperoleh alamat internet dan konfigurasi komputer lainnya secara dinamis. Dan yang keempat, dan lain-lainnya. Protokol di layer ini mendefinisikan aturan-aturan seperti cara mempresentasikan data, format data, encoding, eksekusi, dan lain-lainnya yang berhubungan langsung dengan aplikasi pengiriman data tersebut. Layer. Protokol-protokol pada transport layer memiliki fungsi utama, yaitu untuk segmentasi, yaitu memotong data panjang menjadi beberapa potongan yang lebih pendek yang disebut dengan segmen jika diperlukan. Dan yang kedua, menyusun kembali potongan-potongan data tersebut di penerima. Terus ada dua protokol penting di layer, yaitu yang pertama Transmission Control Protocol atau TCP untuk menjamin reliabilitas dan flow control dengan cara melakukan tracking pada setiap potongan data
yang dikirim dengan memberikan nomor urut, dan B. melakukan edge acknowledgement di penerima, dan C. mengumpulkan potongan data yang diterima, D. mengirimkan ulang potongan data yang hilang. Terus yang kedua yaitu ada user datagram protokol, yaitu untuk aplikasi yang tidak memerlukan jaminan reliabilitas dan flow control tersebut di atas. Fungsi utamanya hanya memberikan identitas port atau port number aplikasi yang saling berkomunikasi. Internet layer. Protokol-protokol pada internet layer memiliki dua fungsi utama, yaitu yang pertama untuk mengatur mekanisme pengalaman komputer, dan yang kedua untuk menentukan data dari pengirim hingga tujuan melalui perangkat-perangkat jaringan antara pengirim dan penerima. Network Access Layer. Protokol-protokol pada Network Access Layer berfungsi untuk mengatur komunikasi di antara komputer di jaringan yang sama, termasuk yang pertama mengendalikan akses ke medium transmisi untuk mengirimkan data, terutama di medium yang digunakan bersama-sama dengan komputer lain atau shared medium. Yang kedua yaitu melakukan pengecekan integrasi data, error checking, dan sinkronisasi. Protokol yang paling umum digunakan adalah standar IEEE 802. Yang pertama IEEE 802,3 atau Internet LAN. Yang kedua ada wireless LAN. Terus selain itu ada juga protokol atau teknologi lain di layar ini seperti Zigbee, Bluetooth, RFID, dan lain-lain sebagainya. URL atau Uniform Resource Locator adalah alamat unik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengakses sumber daya di internet, seperti halaman web, gambar, atau file. Untuk komponen-komponen utama dalam URL, yang pertama ada protokol, domain, port, path, query string, dan fragment identifier. URL sering digunakan dalam web browsing, API request, dan berbagai layanan berbasis internet lainnya. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah protokol komunikasi yang digunakan untuk mentransfer data antara web browser dan web server. Protokol ini adalah dasar dari World Wide Web atau WWW. Cara kerja HTTP, yang pertama, pengguna memasukkan URL di browser, misalnya http://www.com. Yang kedua, browser mengirimkan request HTTP ke server yang bersangkutan. Yang ketiga, server memproses permintaan dan mengirimkan respons HTTP berisi halaman web. Yang terakhir yaitu browser menampilkan konten kepada pengguna. Selanjutnya yaitu requirements. Requirements bertujuan agar komputer dapat mengirimkan pesan ke komputer lainnya melalui internet yang memerlukan informasi di setiap layernya sebagai berikut. Yang pertama yaitu application layer, yaitu alamat IP dari DNS server. Yang kedua ada transport layer, port number dari aplikasi yang saling berkomunikasi, baik di pengirim dan penerima. Dan transport protokol yang digunakan TCP atau UDP. Yang selanjutnya yaitu internet layer, yaitu IP address dari komputer pengirim, penerima, dan router. Yang terakhir adalah Network Access Layer, yaitu MAC address dari router yang menjadi gateway jaringan tempat komputer berada dalam internet. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai tahapan mengirim permintaan atau request ke web server atau www.website.com. Yang pertama, komputer user harus memiliki IP address atau alamat internet protokol untuk dapat berkomunikasi dalam sebuah perangkat dalam jaringan. IP address sendiri terbagi menjadi dua, yaitu IP address local atau private, dan yang kedua adalah IP address public. IP address lokal adalah IP address yang digunakan dalam jaringan lokal, sedangkan IP address public adalah IP address untuk jaringan internet. Kedua adalah mendapatkan MAC address router gateway atau media access control address router gateway. Router gateway di sini berfungsi sebagai perantara antara komputer dengan jaringan luar.
Komputer user harus mengetahui MAC address dari router gateway terlebih dahulu agar dapat mengirim informasi ke router sebelum data tersebut diteruskan ke jaringan luar atau tujuan data akhir. Tahapan yang ketiga adalah mendapatkan IP address website dari DNS server. Saat user ingin mengakses www.website.com, komputer perlu mengetahui IP address domain tersebut, yakni melalui DNS server. Komputer harus meminta IP address ke DNS server, lalu DNS server akan mengembalikan alamat IP address domain tersebut. Keempat, setelah IP address diketahui, IP address dari website diketahui, komputer user sudah dapat membuka koneksi dengan server dan melalui protokol TCP atau Transmission Control Protocol. Tahapan terakhir, tahapan kelima adalah mengirimkan pesan atau request ke web server. Setelah koneksinya terbuka, komputer user sudah dapat mengirimkan pesan atau request melalui pesan HTTP ke web server, lalu web server dapat mengirimkan respons ke user sehingga terjadi koneksi, lalu terjadi komunikasi dua arah hingga koneksi ditutup. Sekian dari penjelasan mengenai tahapan-tahapan mengirim pesan atau request ke web server.